wacana tentang reposisi kepolisian ini bukan baru ini Bang digulirkan. Ya, sejak saya di DPR 2004 lalu, ya, itu juga sudah bergulir soal reposisi ini. Ya, apakah di bawah kementerian, ya, apakah di bawah ini dan di bawah itu sebagainya. Nah belakangan ini muncul lagi ada istilah parcok, partai coklat. Nanti ada pula partai hijau, partai macam-macam lah Bang. Ya. Nah, lalu misalnya ada politisi ya dalam sebuah podcast menyampaikan ya ada partai coklat ya masuk ke sana, masuk kemari, dukung sana, dukung sini. Kemudian ada wacana, teman-teman saya, Bung Dedi misalnya, ya mewacanakan soal bagaimana reposisi polisi. Cuman dalam hati saya, kenapa baru sekarang misalnya Bung Dedi sampaikan itu, ya kan? Kenapa misalnya ketika Pak Jokowi sebagai petugas partai menjadi presiden tidak menyampaikan hal itu atau tidak membicarakan hal itu. Kenapa? Nah itulah saya nggak tahu kenapa seperti itu. Saya Tapi jelaskan. enggak. Enggak, kalau mau itu biar cepat saya jelaskan, cepat aja. Okay. Kita mengadakan pemilu langsung tuh 2005, 2008, 2010, 2017, 2020. Pernah enggak kita dengar seperti yang sekarang ini? Benih. Soal dengar atau tidak dengar itu tergantung kita masing-masing. Iya, enggak, makanya saya tanya aja langsung. Pernah enggak kita dengar kekacauan seperti yang terjadi sekarang? Ya bisa saja terdengar, cuman mungkin Ya, jangan bisa saja, kan kita sama-sama ada ya, di DPR. Bisa saja itu artinya Nah. ada, ya, tapi sayup-sayup atau ada dia gemanya besar. Nah itu yang kadang-kadang pertanyaan sebahagian Ya, oke. teman-teman begitu. Makanya kalau pertanyaan tadi kenapa selama ini enggak? Karena bahkan pada zaman Pak SBY aja enggak pernah terjadi Iya, kita ribut-ribut soal ini. Makanya kan sebahagian itu bertanya. Ya, padahal 10 tahun yang lalu itu cukup tepat misalnya untuk mengevaluasi secara kritis soal posisi kepolisian Republik Indonesia. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi wacana ini bukanlah wacana baru Bang Karni, sudah lama dibicarakan. Tapi saya lihat juga undang-undang kepolisian Republik Indonesia itu juga sudah mencoba melaksanakan agenda-agenda reformasi di kepolisian. Jadi instrumentalnya berjalan, kemudian strukturalnya berjalan, tapi memang ada soal kultural yang belum berjalan, ya belum selesai hari ini, baik internal maupun eksternal. Jadi eksternal ya belum baik, kemudian internalnya juga belum baik. Sebenarnya juga dalam mengatasi kultural ini ada peraturan pemerintah Bang Karni, ada peraturan Kapolri yang mengatur soal kedisiplinan dan kode etik bagi anggota Polri. Nah tapi ini kan persoalan kepimpinan. Kalau misalnya Pak Listio Sigit pernah bilang bahwa ikan busuk itu ada di kepala, itu menunjukkan bahwa soal leadership kepemimpinan. Ya. Jadi kepemimpinan ini yang sebenarnya sangat diharapkan untuk memastikan bahwa kepolisian Republik Indonesia itu adalah kepolisian negara. Ya. Kepolisian negara, ya, Republik Indonesia. Oleh karena itu, Karni, ya, memang hari ini ya kalau polisi ya tergoda dengan kekuasaan, dengan politik, maka mereka bisa diseret-seret. Nah, Pak Tito misalnya punya tagline dulu, promoter, profesional, modern, terpercaya. Ya. Jadi dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi kepolisian, maka dia hadirkan itu profesionalisme, modern dan terpercaya. Jadi, tapi ya memang tidak berjalan dengan baik upaya-upaya itu. Akhirnya hanya menjadi slogan, ya, tidak membumi, ya profesionalnya, modernnya, terpercaya. Ya, jadi sehingga kemudian dalam prakteknya, ya ada ya, tindakan-tindakan malpraktek yang dilakukan. Nah oleh karena itu, Bang Karni, memang kalau saya pribadi, kondisi posisi polisi hari ini, kepolisian Republik Indonesia hari ini sudah tepat di bawah presiden. Bertanggung jawab kepada presiden. Presidenlah yang memimpin ya penegakan hukum. Jadi ada persoalan kultur. Ya, mungkin juga ini bahagian dari kultur bangsa Indonesia. Ya, seperti misalnya Bung Hatta bilang bahwa korupsi sudah menjadi budaya ya di Indonesia. Dan itu menjadi tantangan bagi kita. Apa benar ya bahwa korupsi sudah menjadi budaya di negeri ini. Oleh karena itu ketika kultur ini
ya kultur ini kemudian tidak berubah, ini akan mempengaruhi penegakan hukum, akan mempengaruhi posisi daripada institusi kepolisian. Sehingga ada sebahagian yang tergoda dengan kekuasaan, tergoda dengan politik praktis, sehingga dibawa-bawa. Ya, ketika dibawa-bawa ke arus politik, arus kekuasaan, maka itu akan membuat polisi tidak profesional, Bang. Pasti tidak akan profesional, sampai kapanpun tidak akan pernah profesional. Nah, oleh karena itu maksud saya tantangan Pak Prabowo itu adalah bagaimana agar polisi tidak ditarik-tarik dalam arus kekuasaan, tidak dibawa-bawa dalam arus politik praktis. Karena ini akan membahayakan kemandirian, independensi, dan profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia.